Tuh kan. Ibu rumah tangga banget dia. Kerja guys. bagus. Istri solehah. Ya. Hai guys, kembali lagi di channel kami Faris Alfian. Apa kabar semua? Semoga baik-baik saja. Guys, seperti biasa hari ini saya baru pulang kerja. Posisinya masih di jalan. Resikonya begini guys. Kalau bekerja migran harus semua mandiri gitu. Apa-apa dilakukan sendiri gitu. Tuh. Seperti ini contohnya nih guys. Saya baru pulang kerja karena di rumah nggak ada air. Akhirnya apa? Pulang beli air dulu dan dibawa seperti ini nih guys. Nih saya tempat kakinya itu dikit banget itu. Dikit banget ya. Pokoknya risiko lah. Tapi gimana pun harus ikhlas guys. Yang penting usaha kita gitu membuahkan hasil dan berkah gitu aja ya. Yuk kita lanjut ke rumah, oke guys. Ini dia guys. Jalan kan? A few moments later. Nah, udah nyampe di rumah guys. Ini rumahku ya. Biasa, walaupun mandiri, tetap dijemput sama ibu rumah tangga. Kalau nggak ada dia, mungkin ya begitulah. Tahu sendirilah. Coba nih, lihat nih. Tuh kan. Ibu rumah tangga banget dia guys. Kerja bagus. Istri solehah. Ya. Sorry, ora butuh duit. Jadi cari istri itu yang bisa hidup dan bisa hidup sama kita apa adanya guys. Itulah. Nah oke guys, waktunya naik rumah kamar saya di atas gitu. Ini satu imarah itu. Itu satu imarah semuanya orang Indo semua di sini guys. Waduh. Tetap yang punya orang Arab, cuman dikontraknya sama orang Indo. Inilah kendaraan saya. Kendaraan saya bisa diteng-teng, naik turun tangga tiap hari. Aduh, kok gelap ini? Gak ada lampunya ya. Alhamdulillah nyampe juga di rumah. Waktunya ditaruh. Nah, ini kendaraan elit ini. Gak ada yang punya kendaraan seperti ini kan, kecuali saya. Karena mereka punya mobil, punya motor, saya gak punya. Oke guys, lanjut cerita-cerita bentar ya. Ini saya baru duduk, belum buka baju, masih keringetan ya. Satu malam saya kerja tiap hari, rutinitas saya. Dan apa ya, ibarat kata pasti dalam suatu kerjaan apa ya, ada tangis, ada tawa, ada waktu, ada saatnya saya ditekan oleh manajer. Ada waktunya saya bahagia. Pokoknya semuanya saya sudah rasakan begitu. Semuanya. Dari saya pertama nyampe ke sini tahun 2014-an sampai sekarang tahun 2024, 10 tahun ya. Bayangin 10 tahun di negeri orang. Kata orang mah kalau nggak kaya itu kebangetan ya. Tapi bagi saya mencari pekerjaan ataupun mencari apa ya, nafkah hidup itu bukan soal kaya dan miskin patokannya bagi saya, tapi bagaimana kita berusaha tidak berdiam diri hanya menunggu apa yang
Tuhan kasih lewat orang lain gitu. Bagi saya enggak. Saya berusaha, apapun yang saya dapatkan itulah usaha saya, itulah hasil saya gitu. Ya minimal apa ya? Walaupun enggak seperti mereka yang sampai bisa bangun rumah tingkat ataupun beli mobil mewah ataupun beli motor ya. Tapi setidaknya saya sudah berusaha gitu. Toh ujung-ujungnya yang mereka punya rumah tingkat ataupun mobil mewah ataupun apapun itu kan semuanya akan ditinggalkan kalau kembali ke situ. Cuman itu kan tergantung perspektif atau pemikiran masing-masing ya, tergantung pemikiran masing-masing. Jadi inilah kehidupan saya, inilah apa ya, tiap hari yang saya jalani dari berangkat kerja jam 12 malam, pulangnya jam 9 pagi. Terkadang saya kena tekanan dari manajer, terkadang ada masalah di jalan, pokoknya adalah setiap hari seperti itu, berbeda-beda. Resiko hidup lah. Kata Ustadz Abdul Somad yang saya sering dengar gitu begini kan. Kalau nggak mau punya masalah jangan hidup. Kalau nggak mau hidup ya mati saja gitu kan. Tapi nggak seperti itu. Semuanya semua orang punya masalahnya masing-masing nih. Seperti tangan saya aja ini kan kena tinta ya. Ini saya nulis, nulisnya itu nggak lihat ada tinta apa, penanya itu ada keluar tintanya. Saya langsung pegang jadi seperti ini. Ya, dah gitu. Pokoknya seperti itulah guys ya. Ini cerita anak rantau yang ada di negeri orang, khususnya di Arab Saudi. Nggak tahu yang mereka ada di Taiwan ataupun di negeri, karena orang Indo itu ada di mana-mana loh, beneran orang Indo ada di mana-mana. Dan aduh, alhamdulillah gitu. Sekarang hari ini gitu, waktunya saya libur. Kalau libur itu tiap 1 minggu 1 hari 24 jam ya, 24 jam nonstop sampai besok malamnya lagi saya masih masuk gitu. Ntar malam saya nggak masuk gitu guys. Ini enaknya kerja di perusahaan ini, ada liburnya itu dalam 1 minggu. Biasanya orang yang kerja di mat'am bahasa Arabnya, kalau bahasa Indonesianya itu restoran ya. Biasanya itu kerjanya mungkin liburnya hari Jumat, biasanya sih yang saya tahu. Maaf ini kalau salah. Biasanya sih itu jam 12 habis Jumatan, maksudnya dari pagi sampai jam 4 sore gitu. Biasanya dari pagi sampai jam 4 sore itu dikasih libur. Nah, jam 4 sore harus buka lagi. Biasanya sih kalau di matam atau restoran. Tapi alhamdulillah di perusahaan ini saya dikasihnya 24 jam nonstop. Jadi dalam waktu 24 jam bisa istirahat banyak, bisa nelpon keluarga. Pastinya ada keluarga semuanya sih, anak rantau dimanapun ada, dimanapun berada pastinya punya keluarga. Karena ngapain berangkat ke luar negeri kalau nggak ada beban keluarga, ya nggak, pastinya di situ gitu. Jadi yang saya tahu kalau supir dan restoran itu beda. Kalau supir biasanya sih memang nggak terlalu banyak kerjaannya kalau supir, tetapi waktu supir nggak menentu. Dipanggil kapanpun itu harus datang walaupun jam 3 pagi kayak jam 5 pagi subuh kayak, ataupun biasanya sih jam 6 pagi udah berangkat itu kalau supir. Tapi kalau supir enaknya itu nggak terlalu berat ya mungkin pekerjaannya itu, karena supir itu kan cuman nginjek gas bagi saya ya, karena kata orang enak itu ada di orang lain. Bagi kata orang, saya dengar seperti itu, enak itu ada di orang lain. Yang ada di diri kita itu nggak serasa nggak enak kalau nggak bersyukur itu guys. Jadi seperti itulah kisah anak rantau. Semuanya, mau supir kayak mau pekerja mall seperti saya ataupun pekerja rumah tangga semuanya, ataupun restoran semuanya pasti punya beban hidup masing-masing. Tapi satu yang
kita tekuni, yang kita tanam di hati kita bahwa kita punya keluarga, punya tanggungan, dan suatu saat kita ingin bahagia. Gitu yang saya tahu mah. Pokoknya seperti itu ya cerita kita. Next video-video selanjutnya yang bagi teman-teman semua, jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar ya. Oke, terima kasih, and jangan lupa tetap berusaha dan bahagia. Ingat, jangan banyak gaya, karena gaya dan tekanan itu berbanding lurus. Semakin banyak gaya, semakin banyak tekanan. Itu aja. Oke, terima kasih and have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.